Pagi hari ini dalam berita Natal, sukacita Natal, saya akan berbagi tema firman Allah yang berjudul Perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita buka saja ayatnya langsung, kita baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang kedua. Matius 2 kita akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, saudara ya. Mari kita baca saja dua ayat ini secara bersama-sama, saudara ya. Matius 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 1, 2, dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sebelum saya terangkan begitu ya, ayat 2 ayat yang barusan kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10, saya ingin menyodorkan terlebih dahulu sebuah pertanyaan kepada saudara. Ya, kira-kira apa tanggapan saudara tentang tahun 2021 yang akan kita akhiri tidak lama lagi, mungkin kurang 20 hari lebih. Kita akan menyelesaikan, kita akan mengakhiri tahun 2021. Pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira apa tanggapan saudara tentang tahun yang sudah kita lewati dan akan kita akhiri di tahun 2021. Saya percaya ketika saya bertanya tanggapan saudara tentang tahun ini, pasti banyak cerita. Kayaknya seru masa tahun pandemi. Ada banyak kesaksian-kesaksian dari saudara. Saya percayakan seru tanggapan saudara. Kalau Anda bercerita, banyak ceritanya, banyak kesaksiannya. Meskipun tahun sukar di tahun 2021, tahun yang tidak mudah kita jalani. Sebutlah ini tahun yang berat untuk kita hadapi. Tapi saya percaya ada banyak cerita-cerita kesaksian yang luar biasa saudara dengan Tuhan. Saudara pasti banyak mengalami pertolongan Tuhan. Pasti banyak cerita kesaksian. Bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana di tahun ini mungkin saudara mengalami kejatuhan. Mungkin dalam ekonomi. Kejatuhan dalam keluarga, pekerjaan. Tangan Tuhan angkat saudara. Atau di tahun-tahun yang berat sulit kita lewati. Ada merasakan pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Begitu luar biasa. Saya yakin sekali, saya percaya ketika saya tanya tanggapan cerita saudara di tahun 2021 tahun yang berat ini. Saya percaya ada banyak kesaksian, pertolongan-pertolongan Tuhan. Cerita-cerita yang luar biasa antara tentang Tuhan dengan saudara. Tetapi bagaimana kalau saya balik? Kalau saya bertanya tanggapan saudara tentang tahun 2022 yang akan kita jalani bersama-sama tidak lama lagi. Ya, biasa di akhir tahun seperti ini, begitu mau memasuki tahun yang baru, cobalah perhatikan di tayangan-tayangan televisi. Akhir-akhir ini, bahkan nanti ke depan, minggu-minggu ke depan, perhatikan tayangan-tayangan televisi. Perhatikan sekarang sudah mulai bermunculan di channel-channel YouTube. Apa yang Anda lihat di tayangan televisi, di tayangan YouTube yang ada tontonan seperti apa? Akan mulai banyak bermunculan namanya ramalan. Ramal-meramal dari orang-orang yang memang profesinya meramal. Yang seolah-olah tahu nanti tahun 2022 kejadian seperti apa. Yang menurut saya sebagai hamba Tuhan, saya lihat dari kacamata Tuhan, kacamata firman Allah. Sesungguhnya peramal dengan segala macam ramalan, saya yakin mereka tidak tahu apa-apa. Tapi karena profesi, maka mereka berbicara dengan mulut mereka. Mengatakan nanti tahun depan 2022. Di bulan sekian akan terjadi ini, terjadi ini. Saudara mesti siap bikin ini, saudara mesti buat ini. Karena profesi, alasan profesi sebagai peramal, maka mereka melepaskan ramalan-ramalannya. Tapi menurut saya, mereka nggak tahu apa-apa yang terjadi dengan tahun depan. Karena nggak ada manusia yang maha tahu. Bahkan iblis setan pun Alkitab katakan dia nggak maha tahu.
Satu-satunya yang tahu dan maha tahu yang terjadi di depan kita cuman satu, hanya Yesus, hanya Tuhan. Gak ada yang tahu. Mereka mengatakan terjadi ini segala macam, tapi saya yakin mereka gak tahu apa-apa. Tapi ironisnya begini, tayangan-tayangan tontonan tentang ramal-meramal ini ternyata munculnya bukan cuma dari profesi peramal. Kita lihat dari kalangan rohani pun sekarang muncul namanya ramal-ramalan, saudara ya. Mungkin mereka berkata dengan atas nama nubuatan. Tuhan berkata kepada saya, nanti di tahun depan 2022, bulan ini antara ini sampai ini akan terjadi ini, terjadi goncangan ini. Saudara mesti hati-hati, itu kan ramalannya. Saudara mesti bikin ini, sikap hatimu mesti begini, sama Tuhan mesti begini. Ada banyak ramalan, saudara ya. Dan ya menurut saya itulah saya sebut anehnya manusia. Uniknya orang percaya. Termasuk kita. Ya jangan sampai seperti ini. Karena untuk apa sih? Ini uniknya anehnya manusia. Aneh bin ajaib. Sudah punya Tuhan yang hidup. Sudah punya Yesus pencipta juru selamat yang luar biasa. Yang terbukti sanggup tolong kita. Tapi masih juga berpaling percaya kepada yang lain. Masih berpaling mengarahkan mata pikiran pandangannya kepada ramalan-ramalan. Saya harus ngomong tegas-tegasan sama saudara. Hei saudara jemaat Tuhan. Orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang-orang kepunyaan Tuhan. Engkau semua tidak butuh ramalan. Yang kamu butuhkan adalah kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah tuntunan petunjuk firman Allah. Kembalilah kepada janji Tuhan. Kembalilah kepada firman Allah. Anda tidak butuh ramalan. Ya. Tapi bersyukur pagi ini. Ya. Kita boleh mendapat bekal dari firman Allah. Lewat apa? Lewat berita Natal. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara, berita Natal, sukacita Natal yang bangkitkan kekuatan kita. Berita Natal kelahiran Tuhan yang selalu memberikan pengharapan yang baru. Itu dilepaskannya itu di akhir tahun. Saya mau katakan gak kebetulan. Karena selalu di akhir tahun kita seperti di persimpangan. Istilah teman saya berkata mau jalan au gitu ya. Mau jalan melangkah takut, mau jalan ini saudara. Karena selalu di akhir tahun seperti di perempatan jalan mau masuk tahun baru. Ada berseliweran berita-berita menakutkan. Ada datang-datang yang namanya berita yang buruk. Dari mulai tanah longsor, gempa bumi, barusan gunung meletus di Semeru. Katanya Merapi mulai bergejolak juga. Berita apa lagi saudara? Berita tentang varian yang baru. Ya, kayaknya mutasi terus terjadi katanya corona dan segala macam. Apalagi hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan meramalkan. Bukan bagiannya tapi meramal. Akan 5 tahun terjadi mutasi terus saudara ya. Saya lebih ingin ngomong gini sama saudara. Anda jangan dengar kata orang, dengarlah kata firman. Kalau Anda dengar kata manusia, siapapun namanya, hebat seperti apapun dia, Anda jadi kecut. Nanti mau akhir tahun, masuk tahun baru, kamu akan tawar hati. Saudara akan jadi ragu-ragu. Saudara akan jadi orang Kristen yang bimbang, yang saya katakan unik bin ajaib. Sudah punya Tuhan yang luar biasa. Tapi masih percaya sama ramalan. Percayalah kembali kepada Tuhanmu yang sanggup menolong saudara. Selalu begitu. Saya percaya lewat sukacita Natal, berita Natal, lewat hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan beberapa hari yang lalu. Mungkin berita ketakutan datang, berita buruk, ramalan yang negatif. Saya percaya kalau Yesus ada dalam hidup kita. Berita Natal, Yesus lahir di hati kita. Semua berita negatif buruk itu akan tereliminasi dalam hidup kita. Yang ada apa? Hidup yang kita jalani penuh dengan pengharapan. Ada Yesus bersama kita. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Saudara ya, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita. Akhir tahun, masuk tahun kemudian 2022. Mari kita lihat kembali dari ayat yang kita baca. Saya baca ulang saudara ya. Pada ayatnya yang ke-9. Perhatikan dalam ayat ini. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Perhatikan ya kalimatnya ya. Berangkatlah mereka
dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Coba sama-sama kita membaca di ayat yang ke-10. Semua yang di rumah ikutilah komando saya, bacalah ayat ini sama-sama. Lepaskan firman dari mulutmu pagi dengan sukacita. Ayat 10 saudara sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan kalimat yang terakhir di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, perhatikan kalimat ini, sangat bersukacitalah mereka. Bukankah kita sama-sama tahu, Anda lihat gambar ini, sukacita ini kan yang dicari orang di tahun 2022. Menurut Anda, di tahun depan 2022 yang dikejar sama orang itu apa? Yang dicari sama orang seisi dunia itu apa? Hidup yang bersukacita kan? Dan luar biasanya para majus yang dikatakan dalam Matius 2 ayat 9 dan ayat 10. Ya, para majus itu bukan hanya mengalami sukacita. Ya, tetapi mereka mengalami namanya sangat bersukacita. Para majus yang mereka dapatkan, yang mereka alami dalam hidup mereka bukan cuma ngalami sukacita. Alkitab katakan sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Coba Anda bisa jelaskan apa sangat bersukacita? Berarti sukacitanya itu apa ya? Melimpah-limpah. Ya, sukacitanya itu penuh melimpah. Sangat sukacita. Bukan sekadar sukacita. Nah, mari sekarang kita sama-sama belajar saudara ya. Sukacita yang dialami oleh para majus, saudara perhatikan, itu tentu tidak datang dengan sendirinya. Sukacita itu mereka dapatkan ketika mereka melihat bintang itu. Ya, jadi ayat ini menjadi satu gambaran rohani buat kita. Apa yang dialami para majus dalam peristiwa kelahiran Yesus, datangnya Yesus dalam dunia ini. Ketika Yesus datang dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Alkitab tulis katakan para majus mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacitanya penuh, sangat bersukacita. Dan ternyata sukacita itu enggak datang dengan sendirinya. Enggak otomatis tahu-tahu dapat terima sukacita, tidak. Setelah mereka melihat bintang itu, karena mereka bisa melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini gambaran kita. Bahwa 2022 atau akhir tahun 2021 di dalam rangka kita merayakan sukacita Natal, masa raya Natal, saya mau ingatkan lewat firman Allah ini. Firman Allah ini disodorkan kepada kita, ajar kita, ingatkan kita, dengar baik bahwa sukacita sorga, sukacita dari Tuhan yang berlimpah-limpah itu kita nggak datang dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Kehidupan kita orang percaya mengalami seperti para majus, sangat bersukacita. Sukacitanya limpah. Bagaimana caranya? Alkitab katakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Mesti bisa lihat bintang, harus bisa lihat bintang. Nah, bintang di sini yang dilihat oleh para majus, tentu ada sepakat, ini kan yang menuntun mereka bintang ini. Bintang ini boleh dikatakan sign and wonder buat para majus, ya. Satu tanda ajaib, ya. Satu mujizat. Bintang itu yang nonton mereka tiap malam, tiap hari sampai bintang itu berhenti tepat di atas di mana Yesus ada. Ini kan sign and wonder. Ini kan satu tanda mujizat, satu tanda keajaiban. Dan bintang inilah yang membuat para majus berjumpa sama Tuhan, ngalami Tuhan. Dan ujungnya begini, para majus sujud menyembah Tuhan. Bahkan mempersembahkan yang terbaik yang mereka punya. Sampai berjumpa dengan Yesus. Artinya begini, bintang ini sesuatu yang ajaib. Ya, sesuatu yang menuntun, menolong mereka dari negeri Iran sebelah timur sampai ke Bethlehem di Israel. Perjalanan yang jauh. Bintang itu jadi kayak GPS. Jadi kayak Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Bintang ini kalau saya boleh gambarkan, ini bicara tuntunan Tuhan. Bintang ini bicara pimpinan Tuhan. Bintang ini bicara penyertaan Tuhan. Saudara mau mengalami sukacita. Dan bukan sukacita dunia. Bukan sukacita yang biasa. Tapi sukacita yang penuh.
Sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Yang saudara belum pernah rasakan. Saudara belum pernah dengar. Sukacita penuh yang Anda belum pernah lihat, alami. Tuhan akan beri. Kapan? Di tahun depan. Bagaimana caranya? Anda mesti lihat bintang. Anda harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu maksud saya. Rahasia mengalami sukacita yang limpah adalah ini. Kita alami jumpa dengan Tuhan. Ini rahasia kita untuk mengalami sukacita yang penuh. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa di akhir tahun ini setiap kita mengalami perjumpaan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Istilah saya agen dan agen. Lagi dan lagi. Setiap hari alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami pribadi Tuhan. Maka otomatis sukacitanya Tuhan mengalir sama kita. Dan yang menarik saudara ya, tentu Anda bertanya begini, saya pengen ngalami sukacita itu pendeta. Sukacita yang penuh, bukan sukacita yang biasa. Caranya adalah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk kita orang percaya bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kita mulai serius bicara di sini. Saya ingin saudara mulai memperhatikan ini baik-baik. Saya mau saudara bisa menangkap firman dengan baik di sini saudara ya. Mari kita lihat ayat 9. Bagaimana caranya setiap kita ada dan saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara lihat ayat 9. Ayat 9 dikatakan ini, setelah mendengar kata-kata raja itu. Perhatikan kalimat ini, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Perhatikan, setelah mendengar kata-kata raja itu, menurut saudara ini raja siapa? Raja Herodes. Tahukah saudara siapa itu Raja Herodes? Alkitab catat raja ini kurang lebihnya raja yang sangat jahat, raja yang culas hatinya, raja yang super kejam. Karena dia mengeluarkan satu perintah begini, setiap anak bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke atas, bunuh semua yang ada di Israel. Kenapa mesti dibunuh? Karena dia takut sama Yesus yang disebut oleh orang Majus. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia dengar kata raja, wah ini saingan, ini bisa ambil kekuasaanku. Makanya dia keluarkan perintah, bunuh setiap bayi laki-laki yang seumuran dengan Yesus, kira-kira umur 2 tahun. Bunuh semuanya, potong semua kepalanya, binasakan semua. Kenapa? Takut tersaingi, takut Yesus menggulingkan pemerintahannya secara jasmani di tahtanya itu. Dan bukan cuman Yesus, kalau Anda baca sejarah tentang si Herodes ini, anaknya pun dia bunuh dalam sejarah. Baca sejarah tentang Herodes. Jadi satu kali si putra mahkota anaknya Herodes, dia itu mungkin ngomong, namanya putra mahkota boleh kan ngomong, nanti yang gantikan tahta Herodes ayahku adalah aku. Dia pikir, wah ini anakku mau gulingkan kekuasaanku, dibunuh anaknya. Cuman gara-gara mau gantikan Herodes ayahku. Ya, cuman ngomong, boleh kan ngomong, tapi bapaknya gak terima, dibunuh anaknya. Bukan cuman anaknya, kayaknya sepupunya juga dibunuh. Bahkan istrinya pun, istri Herodes dibunuh juga. Dia curiga, sindrom gitu ya, sindrom sama istrinya. Jangan-jangan istriku juga mau ambil kekuasaanku, dibinasakan juga. Jadi Anda lihat ya, dari cerita sedikit yang saya beri sama saudara, Anda tahu siapa Herodes, orang yang jahat. Sekarang tiba-tiba nongol muncul para Majus berkata ada raja Yahudi baru dilahirkan. Lalu dipanggilnya para Majus. Karena raja terkejut, istana kaget dan dikduk Herodes. Raja mana lagi ini? Makanya dipanggil para Herodes. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Para Majus mendengar kata-kata raja. Saya yakin kata-kata raja Herodes bukan kata-kata yang manis. Bukan kata-kata yang enak. Bukan kata-kata support kasih semangat. Memang ada di ayat berkata begini. Kalau Anda baca kisah tentang Majus dan Herodes. Herodes ngomong begini. Kamu cari Yesus yang lahir itu. Ya, katanya para imam kepala di Bethlehem. Nanti kalau kamu sudah ketemu pasti sama Yesus. Kamu datang lagi ke sini. Beritahu aku. Nanti aku juga mau sujud menyembah dia. Itu kata-kata manis, tetapi ada kejahatan di belakangnya. Dia mau bunuh Yesus kok. Sekaligus para Majus akan dibunuh sama dia.
Jadi Anda udah ngerti jelas dari apa yang saya ceritakan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, memangnya kata-kata apa yang keluar dari mulut Herodes? Saya yakin kata-kata intimidasi. Kata-kata yang penuh kebencian, kata-kata yang kabar buruk, ancaman-ancaman kepada para majus. Sama dengan kita, ini kan berita Natal dilepaskannya di akhir tahun. Saya ulang, bukan kebetulan. Iya. Karena seringkali ketika kita mau masuk tahun baru berada di akhir tahun, biasa seperti itu. Bukan cuma Anda ngalami, saya juga ngalami sebagai hamba Tuhan. Selalu berita-berita yang buruk yang datang. Berita intimidasi, ekonomi akan gini, situasi pandemi akan gini. Ada satu berita dari Australia yang mengatakan 3 bulan ke depan akan terjadi ini, lonjakan segala macam. Mulai berita berseliweran datang, intimidasi yang mulai datang, yang mulai menekan kehidupan kita. Nah, ketika intimidasi datang, bahkan kadang-kala mungkin akhir tahun ada berkata, ada orang fitnah saya pendeta. Atau ada seorang anak Tuhan berkata begini pada saya, akhir tahun begini Pak Yohanes, Pak Gembala, aduh lagi susah. Kenapa susah? Utang saya udah masuk 2 tahun, sekarang 3 tahun jalan belum juga selesai-selesai. Kerjaan lagi susah. Pemasukan lagi susah, ini saya punya utang ditagih terus, udah masuk tahun ketiga, udah 2 tahun sekarang masuk tahun ketiga. Saya udah jual 2 rumah saya, apalagi tanah yang di sana saya udah jual Pak Pendeta, Pak Yohanes. Tinggal 1 rumah warisan saya belum jual. Rumah warisan, karena saya tahu saya nggak ada rumah warisan. Maksudnya rumah warisan bagaimana? Rumah kontrakan, itu warisan orang lain saudara ya. Rumah kontrakan yang nggak bisa dijual, nggak ada lagi. Mungkin ada di antara saudara justru di akhir tahun mengalami seperti anak Tuhan ini. Ini kan satu tekanan, ini kan satu himpitan dalam kehidupan saudara ya. Dan saya pikir semua orang alami ini, bukan cuma jemaat, hamba Tuhan pun bisa jadi mengalami situasi yang sama di akhir tahun. Masuk tahun yang baru selalu ada intimidasi. Mungkin saudara digosipkan sama orang, ada orang fitnah saudara, atau kerjaan saudara sedang dalam masalah. Keadaannya seperti para majus. Mendengar berita yang buruk, kata-kata yang buruk, kata-kata negatif, kata-kata intimidasi dari sang raja. Tapi saya mau kasih tahu, keputusannya tergantung saudara. Seperti itulah keputusannya respon para majus. Apakah setelah mendengar intimidasi dari Raja Herodes, lalu mereka berkata, ya sudah kita mundur saja. Kita pulang saja kembali ke negeri kita. Enggak, lihat dengar baik-baik. Saya baca munculkan ayat yang ke-9. Saya mau tuntun saudara di sini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, kata-kata yang mengintimidasi, kabar buruk yang tidak nyaman. Ada orang fitnah saudara, pelayan di gereja, paling tujuannya ini cari muka dan segala macam, cari ini segala macam. Ketika Anda mendengar kabar yang buruk, bagaimana respon saudara? Apakah seperti para majus? Lihatlah sikap respon para majus. Berangkatlah mereka. Setelah mendengar kata-kata raja itu, dikatakan apa? Berangkatlah mereka. Mereka gak diem. Atau mereka gak berkata begini, satu sama yang, ya sudah deh, daripada kita nanti dibunuh sama Herodes, ngadepi ancaman gini kan kagak enak. Kan kita takut, ya sudah deh kita mundur saja, kita pulang saja ke negeri kita di Media Persia ke Iran. Enggak tuh. Mereka memutuskan begini, tetap berangkatlah mereka. Bagaimana dengan saudara? Saya ulang, saudara mau menerima janji Tuhan sukacita yang limpah di tahun depan. Saudara mau mengalami tahun penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara percaya bahwa tahun depan 2022 Tuhan tetap punya rencana dalam hidup saudara. Dan Alkitab yang tuliskan, Tuhan yang katakan, bukan manusia yang bilang. Bukan manusia yang meramal, bukan ramalan. Perjanji Allah, ya dan amin, sebuah kepastian. Apa kepastian rancangan Allah buat kita? Hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Apa yang Tuhan katakan? Hari depan yang sangat baik. Percayakah saudara di tahun depan 2022 Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rancangan atas keluargamu. Tuhan punya rancangan atas bisnis, pekerjaan, dagang, termasuk gereja dan pelayanan kita. Tuhan punya rencana besar di tahun 2022. Apakah saudara bisa mengaminkan ini? Saya percaya tahun depan 2022 Tuhan punya rencana yang besar sama saya.
Cuman masalahnya Anda dan saya bisa gak kerja sama Tuhan. Seringkali rencana Tuhan gak bisa jalan dengan maksimal. Seringkali rencana Tuhan gak bisa berjalan dengan baik, saudara. Kenapa? Anda dan saya gak mau kerja sama Tuhan. Begitu hadapi tekanan, hadapi masalah, kita mundur. Iman kita jadi lemah. Tirulah para Majus. Berangkatlah mereka. Tetap bertindak, tetap maju, gak ada kata mundur, tetap mengimani janji Tuhan, tetap percaya pada tuntunan Tuhan. Meskipun mereka tidak lihat bintang itu di Yerusalem, bintang itu lenyap loh. Tapi mereka percaya, meskipun bintang itu tidak mereka lihat, tapi mereka tahu Raja Yahudi itu, Yesus Raja Damai itu sudah lahir, sudah ada. Kita suka gak lihat tuntunan Tuhan. Kita gak lihat pribadi Tuhan. Gak ngalami perjumpaan dengan dia. Makanya seringkali kita mundur. Cobalah kerjasama dengan Tuhan. Dari ayat ini kita belajar sesuatu, saudara ya. Perhatikan kalimat ini, saya baca ulang ya. Tolong munculkan ayatnya, saya baca. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Kelihatannya sederhana, tapi ini penting buat kita. Setelah mendengar kata-kata raja itu. Kata-kata yang menakutkan. Kata-kata ancaman. Bagaimana respon mereka? Berangkatlah mereka, tanda bacanya apa saudara? Titik. Saya pernah sampaikan tanda baca titik ini kepada jemaat mungkin berapa tahun yang lalu sama jemaat di Jombang. Kata titik ini itu memberkati saya, menguatkan saya. Tuhan menyingkapkan rahasia firman ini kepada saya sampai tanda baca titik. Titik itu maksudnya apa? Ya, Tuhan itu berdiam diri, diam gitu. Diam dalam arti bukan gak bikin apa-apa. Tuhan itu lihat respon para Majus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, kata-kata intimidasi. Berangkatlah mereka, titik. Tuhan kasih pengertian. Titik itu Tuhan diam liatin para Majus. Liatin responnya. Tuhan diam, mungkin sambil lipat tangan gini kayaknya sambil lihat gini. Tindakannya para Majus. Seperti itulah Tuhan liatin kita. Liatin respon kita. Ketika hadapi tantangan mungkin di akhir tahun. Adakah, coba lihat saya, tangkap sesuatu, adakah di antara saudara di akhir tahun sedang terhimpit. Sedang menghadapi ketakutanmu, menghadapi intimidasi, menghadapi ancaman karena kamu barusan di PHK. Atau ancaman masalah-masalah yang menakutkan. Ya, bagaimana respon saudara? Apakah saudara mundur? Tuhan lihat respon saudara. Tanda baca titik itu artinya Tuhan diam, Tuhan lihat respon saudara. Lihat tindakanmu, tindakanmu imannya melempem mundur atau tetap menyala-nyala. Berangkatlah mereka, artinya para Majus bertindak. Seringkali janji Tuhan kita gak alami, kenapa? Ada gak mau kerjasama, adanya melempem imannya, gak bertindak, gak berangkat. Apa yang terjadi kalau kita berangkat? Tetap maju, gak mundur. Perhatikan kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, titik. Lalu apa yang terjadi? Tuhan lihat itu. Dan lihatlah, koma. Dan lihatlah. Kalau Anda kerjasama dengan Tuhan, Anda bertindak tetap punya iman. Tetap lanjutkan, tetap rindu bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dan lihatlah, saya percaya ini dalam nama Yesus. Tuhan akan perlihatkan kepada saudara keajaiban-keajaibannya yang besar sama saudara. Tuhan akan pertontonkan kepada saudara hal-hal yang besar. Berkatnya, mujizatnya, keajaibannya. Sampai saudara melongoh, sampai saudara terbelalak, sampai saudara terpesona, sampai kamu kagum gitu. Tuhan perlihatkan. Ternyata di balik himpitan, di balik tekanan, di balik ancaman-ancaman masalah yang terjadi berkecamuk dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak mundur, saudara tetap kerjasama dengan Tuhan. Tuhan lihat saudara tetap bertindak, tetap beriman, tetap percaya. Percaya begini, kalau kita lakukan bagian kita, yakin dalam nama Yesus, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Sudah bisa berkata amin. Bagian kita apa? Tetap maju. Bagian kita tetap percaya, bagian kita tetap berdoa, bagian kita tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Bagian kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Bagian kita tidak mundur. Bagian kita tetap beriman kepada Tuhan. Kalau saudara sudah lakukan bagian saudara, percaya begini, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Oh,
Saudara, kalau Tuhan lakukan bagiannya, saudara akan senang dan bersuka cita limpah. Kenapa? Anda tahu bagian Tuhan apa? Dia yang kasih berkat sama saudara. Bagian Tuhan itu menjawab doa saudara. Bagian Tuhan yang kasih mujizat sama saudara. Bagian Tuhan yang memberkati saudara. Itu bagian Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, itu bagian Tuhan. Yang mustahil bagimu ternyata nggak mustahil. Itu bagian Tuhan. Yang kau nggak bisa, dia bisa. Itu bagian Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan bertindak lakukan bagiannya, ada kata titik tadi. Tuhan lihat respon kita. Lihat tindakan kita. Kalau Anda bertindak tetap beriman, lakukan bagianmu. Tuhan akan perlihatkan. Dan lihatlah, kata firman. Saudara kan diperlihatkan Tuhan pertolongannya. Di masa sukar sekalipun. Di akhir tahun, di masa raya Natal. Masih ada mujizat yang besar. Bagian Tuhan dikasih sama saudara. Saya diberkati ketika seorang muda gitu yang saya kenal di Taiwan. Ini waktu saya pergi sama jemaat, dikasih berkat sama jemaat. Sampai pengurus gereja, saya jalan-jalan ke Taiwan. Ini tour leader kami waktu di Taiwan. Ya, Willy Devan. Ya, dia bersaksi masa pandemi sebagai seorang leader, tour leader gitu. Mati kan keadaan, traveling kan mati saudara ya. Tapi dia berkata, meskipun masa pandemi sulit, dia berkata apa? Tuhan sekalipun gak pernah tinggalkan. Bagaimana caranya? Selalu ada jalan. Orang gak ada yang jalan-jalan, tapi bulan Natal ini dia berkata, saya diberkati Tuhan, kok Yohanes. Ya, ada seorang pengusaha katanya ngajak dia pergi ke Amerika. 20 hari kalau gak salah. Semuanya disediakan, uang saku disediakan. Padahal masa-masa dunia traveling lagi mati. Tapi tetap ada berkat. Dia bersaksi kepada saya, chatting di YouTube saudara ya. Terima kasih sesuai dengan firman kemarin. Ada banyak rupanya orang diberkati dengan firman Tuhan kemarin. Saya lagi galau Pak Yohanes soal bisnis pekerjaan. Tapi firman Tuhan datang tepat waktunya menjadi jawaban buat setiap kita. Saya bersyukur kehadiran firman di tengah-tengah saudara masa pandemi. Itu jadi jawaban, jadi pertolongan buat saudara. Masa sulit sekalipun tetap lihat Tuhan. Lihat Tuhan tuh lihat pertolongannya. Ada Tuhan, ada kuasanya. Tapi Tuhan lihat respon saudara. Mau menyerah di persimpangan model begini akhir tahun. Tetap maju dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu. Yang Anda butuhkan bukan ramalan. Kalau kamu dengar ramalan takut. Dengar kata firman. Lihat Tuhanmu hebat. Jangan lihat yang macam-macam lah. Lihat firman, lihat Tuhan. Saudara akan dapat kekuatan baru. Ya, apa yang terjadi? Dan lihatlah, yakin ya, Tuhan akan selalu perlihatkan pertolongannya. Apalagi bintang yang mereka lihat di timur, di Iran. Saya kurang mengerti bentuk kalimat saudara ya. Dan saya tidak sempat mempelajari. Ini kan bentuk lama ya. Kalau istilah bahasa Inggris itu apa ini saudara ya. Bentuk kata yang lama itu ya. Bintang yang mereka lihat, yang jelas bukan in the future. Ya, in the past begitu kurang lebih ya. Bukan in the future tapi in the past. Bintang yang mereka lihat di timur yang dulu mereka lihat. Mungkin kurang lebih gini. Yang 6 bulan yang lalu. Yang 7 bulan yang lalu yang mereka lihat di Iran. Karena perjalanan jauh dan hanya malam mereka jalan. Lama loh mereka berjalan. Yang dulu mereka lihat. Muncul lagi. Mereka lihat lagi itu bintang. Bahkan mendahului mereka hingga tiba berhenti di tempat di mana anak itu Yesus berada. Bintang mendahului. Yang dulu mereka lihat, sekarang mereka lihat lagi tuh keajaiban. Ingat, saya udah katakan sama saudara, bintang ini bicara sign and wonder. Bintang ini bicara tuntunan Tuhan. Bukankah bintang ini bisa dikatakan mujizat Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri. Bintang ini bicara tentang perjumpaan dengan pribadinya dia. Dan ternyata yang mereka lihat di Iran, mereka lihat lagi muncul di Yerusalem. Tadinya nggak nampak, sekarang kelihatan lagi coba. Artinya apa buat kita? Saudara, Tuhan itu dahsyat loh. Ya, apa yang pernah Anda alami di bulan-bulan yang kemarin, bahkan di tahun 2020, bahkan mujizat. Saya pernah loh pendeta, misalnya Anda berkata tahun 2019 saya ngalami job order kerjaan yang banjir luar biasa. Menurut saudara di tahun 2022 bisa gak Tuhan perlihatkan lagi bersama saudara? Sangat bisa. Yang dulu pernah Anda lihat, dulu pernah Anda alami 2022 dengar firman Allah. Itu Tuhan bisa pertontonkan lagi.
Itu Tuhan bisa beri lagi. Itu Tuhan bisa perlihatkan lagi sama saudara. Kenapa tidak? Dia Tuhan yang sama kok. Saudara, kita mungkin bisa punya pengalaman pertolongan Tuhan yang berbeda-beda. Pengalaman saya diberkati Tuhan dengan pengalaman saudara mungkin beda-beda. Intinya begini, pengalaman kita dengan Tuhan bisa nggak sama. Tapi ingat, Tuhan kita Tuhan yang sama. Yesus kita Yesus yang sama. Pengalaman saya ditolong sama Tuhan, itu bisa jadi pertolongan yang sama Anda alami loh. Bukan beda bentuknya, tapi Tuhan yang sama bisa lakukan sama setiap kita. Makanya percaya begini, Tuhan itu hebat. Yang penting begini, tergantung saudara. Saudara mau diem atau saudara mau mundur. Saya tiba-tiba muncul satu kata di hati saya. Saya nggak tahu saudara ya. Ingat, tergantung respon saudara. Jangan sampai hanya karena fitnahnya orang, di gereja difitnah orang. Melayani gini, lalu Anda berhenti gini. Padahal Anda sudah melayani 30 tahun. Masa hanya dengar kata orang lalu kau berhenti pelayanan 30 tahun? Atau begini, pernikahan. Saudara sudah jalani pernikahanmu 25 tahun atau 30 tahun. Mungkin maafkan, mungkin seandainya istri saudara selingkuh atau suami mungkin selingkuh. Lalu Anda berkata begini, sudah selesai saja sampai di sini, cerai, berhenti sampai di sini. Apa hanya karena insiden yang terjadi ini ya, lalu pernikahanmu yang dibangun 30 tahun, lalu kau berkata berhenti, selesai sampai di sini. Apa saudara gak percaya Tuhan bisa pulihkan? Apa saudara gak percaya ke depan Tuhan bisa kasih sukacita yang lebih besar? Respon Anda berkata sudah berhenti sampai di sini. Lalu Anda mundur dari segala sesuatu. 30 tahun yang Anda bangun hancur karena keputusanmu sendiri. Anda gak mau libatkan Tuhan. Anda berpikir gak mungkin bisa dipulihkan. Gini ya gini. Saudara dengarkan saya. Tuhan tuh lihat kita hari ini. Apa yang terjadi di tahun depan 2022 tergantung respon saudara. Kalau saudara tetap tegas dan bertindak. Tetap berangkat maju dengan iman. Hadapi tindasan himpitan, tetap percaya. Lakukan bagian kita. Saya percaya 2022 bahkan di akhir tahun ini. Dengan manisnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Bahkan mujizat yang dulu pernah saudara alami. Wah, sesuatu yang indah. Mujizat yang besar pendeta saya belum pernah alami. Kenapa tidak? Tahun ini bahkan tahun depan. Bintang itu Tuhan bisa munculkan lagi loh. Berkat itu bisa datang lagi. Order itu dalam bentuk berbeda bisa saudara alami lagi. Yang dulu bisa terjadi sekarang. Bahkan ada berkat yang lebih besar Tuhan kerjakan sama saudara. Setiap orang yang berjumpa dengan anak Allah yang hidup itulah Yesus Kristus lewat berita Natal. Hidupnya gak akan sama lagi. Sebab itu pesan saya di akhir tahun. Lagi dan lagi hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, biar Tuhan pegang erat tangan kita. Saya mau katakan bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Bisa lepas, bisa capek kita. Biar Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, nggak pernah bisa lepas. Kita akan dituntun dari satu kemenangan kepada kemenangan. From glory to glory dalam kemuliaannya.